Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harizna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu di dalam amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amalan hati, yaitu yang memiliki fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita kaji sebagiannya, lalu yang berikutnya adalah diantaranya at-tafakkur. Di antara amalan hati yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Allah, yang sangat besar fadilahnya, manfaatnya, yaitu adalah bertafakur, berpikir. Wa amma husnu tafakkuri wa istiqamatuhu fa fihi manafi'un katsiratun. Adapun tafakur, berpikir yang baik dan istiqomah selalu dalam keadaan berpikir, fafihi manafi, maka di dalamnya ada manfaat yang sangat banyak, wa fawaidun azimah, dan ada faedah yang sangat besar. Waqad qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memerintahkan kita untuk tafakur, berpikir. Di antaranya Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikian Allah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Allah agar kamu berpikir, kata Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir, bertafakur, yaitu memikirkan tentang masalah dunia maupun akhirat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita ini ingat kepada Allah. Jadi berpikir yang diperintahkan oleh Allah, yang mulia, yang bermanfaat, itu adalah memikirkan yang membuat kita ingat kepada Allah, bukan memikirkan sesuatu yang membuat kita ini lupa kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, kata Allah.
Jadi maknanya kita diperintahkan untuk memikirkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah. Wa qala ta'ala qul induru madza fis samawati wal ardi, dan juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, katakanlah, lihatlah apa yang ada di dalam langit dan bumi, kata Allah. Jadi para ulama menjelaskan Allah perintahkan kita bukan untuk melihat langit dan bumi, tapi Allah katakan lihatlah apa yang ada di dalam langit dan bumi. Maknanya apa? Maknanya dengan memikirkan siapa yang menciptakan semuanya ini, siapa yang mengatur semuanya ini, ya. Siapa yang telah menguasai semua ini, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman melihat bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau orang yang tidak beriman meneliti langit, meneliti bumi, lautan, tanaman dan lain sebagainya, hanya sebatas di situ, berhenti hanya di situ, tapi tidak melihat siapa yang menciptakan semuanya ini, yang mengatur semuanya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkur sa'ah khairum min ibadah sittina sanah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maknanya ibadah tanpa tafakur, tanpa berpikir. Orang ibadah tapi tidak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tafakur, berpikir, memikirkan kebesaran Allah, itu lebih baik. Mengapa lebih bermanfaat, ya, daripada ibadah 60 tahun tapi tanpa berpikir? Mengapa? Karena berpikir walaupun sesaat itu akan menjadikan kita ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang ibadah tapi tanpa tafakur, berpikir, sehingga walaupun banyak ibadahnya akan tetapi tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ali karramallahu wajahu la ibadata katafakuri. Bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, beliau berkata, tidak ada ibadah seperti tafakur. Karena ibadah tafakur itu adalah ibadah yang lebih cepat membuat kita ini takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fikru ala anwa'in katsira, sedangkan berpikir itu pada macam-macam yang banyak. Memikirkan sesuatu yang membuat kita ini ingat kepada Allah itu ada bermacam-macam. Wa asyrafu anwa'ihi wa afdaluha, sedangkan berpikir tafakur yang paling mulia, yang paling afdal, at-tafakkur fi af'alillahi wa ayatihi, memikirkan bagaimana perbuatannya Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kita melihat, ya, raja-raja yang terdahulu, Fir'aun, Namrud, siapapun yang menguasai dunia, bukan menguasai negara lagi, yang menguasai dunia, yang paling kuat, yang paling kaya, tapi semuanya dihancurkan oleh Allah ketika menentang kepada Allah, menentang kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat sekarang ini, ya, sebelum kita tidak lama banyak penguasa-penguasa yang merasa mulia, merasa kuat, ya, di negara manapun, ya, meninggalnya dalam keadaan tersiksa. Bahkan sampai sekarang ada yang kuburannya masih bau busuk, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi memikirkan bagaimana perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang beriman, yang taat diberi kemenangan oleh Allah, yang tidak beriman, yang tidak taat akan dibinasakan, dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
wa ajaibi masnu'atihi fi ardihi wa samawatihi, dan memikirkan bagaimana keajaiban ciptaan Allah baik di bumi maupun di langit, ya. Wa man ahsana tafakkura fi dzalika athmara lahu ziyadatal ma'rifati billah. Barang siapa yang memikirkan dengan baik di dalam hal-hal tersebut, yaitu memikirkan bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuahkan, ya, ma'rifah, membuahkan ma'rifah kita lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Sebab hamba yang ma'rifah, yang kenal kepada Allah, itu pasti akan takut kepada Allah. Hamba yang tidak ma'rifah, nggak kenal Allah, nggak takut kepada Allah. Ya, walaupun hafal ilmu tauhid, ya, walaupun banyak ilmunya, tapi kalau nggak takut kepada Allah, berarti nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal. Hanya tahu saja siapa Allah, tapi nggak kenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti anak kecil yang melihat seekor singa, ya. Anak kecil nggak kenal, tahu saja itu adalah seekor singa, tahu itu singa, tapi nggak kenal siapa singa, ya. Sehingga dianggap singa tidak berbahaya, ingin mendekat, ingin naik ke singa, ingin diajak main, ya. Mengapa nggak kenal siapa itu singa? Orang yang tahu, kenal siapa itu singa, nggak berani, takut kepada singa, ya. Sebab menyeramkan, ya. Sama seperti hamba yang ma'rifah, kenal kepada Allah, pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak takut, berarti nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana agar ma'rifah mengenal Allah? Memikirkan kekuasaannya Allah, memikirkan kebesarannya Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur. Wa min anwa'ihi, dan diantara macam tafakur yang diperintahkan oleh Allah, at-tafakur fi ma lillahi 'alaika minan ni'ami wal ala'i diniyah wad dunyawiyah, yaitu memikirkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Memikirkan selalu betapa banyaknya, betapa selalu seringnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, baik di dunia maupun di hari akhirat, ya. Di dunia untuk semuanya, yang beriman maupun yang tidak beriman. Di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di dunia, memikirkan, ya, kita ini, ya, ibadah sedikit, ya, banyak dosanya, tapi terus masih diberi nikmat oleh Allah. Tidur masih enak, makan masih enak, masih bisa nyantai, jalan-jalan, ya, dan lain sebagainya, melihat, mendengar, ya, bersenang-senang, ya. Jadi selalu memikirkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa husnul tafakkuri fi dzalika yuthmiru ziyadatal hubbi lillah wa yahutsu ala syukri lillah. Dan orang yang baik di dalam memikirkan nikmat-nikmatnya Allah akan membuahkan, menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuahkan rasa cinta kepada Allah akan membuatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita diperintahkan untuk memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan yang dipikirkan itu adalah susahnya, ya. Jangan yang dipikirkan itu adalah kurangnya, kesedihannya, ya, dan lain sebagainya, ya. Padahal kita ini lebih banyak mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang misalnya sesusah apapun masih banyak senyumnya atau nangisnya? Pasti masih banyak senyumnya, pasti masih banyak ketawanya daripada nangisnya, ya. Itu menunjukkan betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Ini memikirkan nikmatnya Allah akan membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang cinta kepada Allah, tandanya hamba itu dicinta oleh
Allah. Hamba yang dicinta oleh Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya, nikmat Tuhanmu bicarakanlah, kata Allah. Maknanya yang kita pikirkan, yang kita bicarakan itu adalah nikmatnya Allah, ya. Jangan susahnya yang dibicarakan, yang diingat, yang dipikirkan. Mengapa? Karena membicarakan nikmatnya Allah bukan untuk bersombong-sombong, bukan untuk merendahkan orang, tapi untuk memikirkan nikmatnya Allah. Itu diperintahkan, ya. Alhamdulillah masih sehat, ya, masih dicukupkan, ya, masih ada keluarga, anak dan lain sebagainya. Yang dibicarakan itu adalah nikmatnya Allah. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun wa kitmanuhu kufrun. Membicarakan nikmatnya Allah itu syukur kepada Allah. Menyembunyikan nikmatnya Allah itu kufur, mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyembunyikan nikmatnya Allah? Yang dibicarakan, yang diungkapkan, yang dibicarakan selalu susahnya, kurangnya, sedihnya, musibahnya. Padahal banyak mendapatkan nikmat dari Allah, tapi seakan-akan disembunyikan nikmatnya Allah. Itu maknanya menyembunyikan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kufur, ya. Makanya salah satu cara untuk bersyukur yang dipikirkan, yang dibicarakan adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa min anwa'ihi, dan diantara macam tafakkur berpikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah antatafakkara fi azimi haqqillahi alaika, yaitu memikirkan betapa besarnya hak Allah yang harus kita jalankan. Wa kathrati taksirika anil qiyam bi huquqi rububiyyatihi, dan banyaknya kelalaian kita di dalam memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah itu sangat besar, ya. Sedangkan kita banyak di dalam melalaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, walaupun aku. Mengapa? Dari besarnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, hanya saja Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan dalam keadaan berdiri menyembah Allah. Ada yang dalam keadaan ruku menyembah Allah. Ada yang dalam keadaan sujud menyembah Allah. Gak pernah berhenti sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat, malaikat-malaikat itu berkata, ya Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Mengapa? Dari besarnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi ibadahnya kita udah sedikit, sebentar, nggak khusyuk, nggak ikhlas, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memikirkan besarnya hak Allah, ya, banyaknya kelalaian kita di dalam menjalankan haknya Allah itu, memikirkan dalam hal seperti ini. Wa husnu tafakkuru fi dzalika yuthmirul khaufa wal khasyya wal haya min Allah, akan membuahkan rasa takut kepada Allah, akan membuahkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan merasa malu kepada Allah, ya. Hamba yang takut kepada Allah itu yang akan diselamatkan oleh Allah. Hamba yang malu kepada Allah, Allah akan malu kepadanya. Jadi jika seorang hamba malu kepada Allah, Allah juga akan malu kepadanya. Jika Allah sudah malu kepada seorang hamba, tidak akan diadab, tidak akan disiksa hamba itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting adalah hati kita bagaimana. Wa yab'atsu tasmir wal jiddi ala tasmir wal jiddi fi ta'atihi wa iqamati haqqi ta'ala, dan memikirkan betapa besarnya haknya Allah akan membangkitkan, ya,
kesungguhan kita ya untuk berusaha di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa min anwa'i, dan di antara macam tafakur berpikir yang diperintahkan oleh Allah adalah at-tafakkur fid dunya wa sur'ati zawaliha, memikirkan dunia ya, betapa cepatnya hilangnya dunia ya, wa kathrati aqdariha, betapa banyaknya kesulitan dunia, wa ashghaliha, betapa banyaknya kesibukan dunia yang membuat kita ini lupa kepada Allah. Jadi memikirkan betapa rendahnya dunia, betapa sulitnya dunia, betapa jauhnya dunia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak penyakitnya ya, banyak gangguannya dan lain sebagainya ya. Wa husnu tafakkuri fi dzalika yuthmiru zuhda fi dunya, akan membuahkan zuhud. Zuhud itu akan menurunkan cintanya kepada dunia ya, akan menghilangkan cintanya kepada dunia. Jadi yang dipikirkan dunia ya, kita melihat semewah apapun, seindah apapun, semegah apapun, semuanya akan hancur, semuanya akan hilang, semuanya akan sirna, semuanya akan kita tinggalkan, sementara saja semuanya ini ya. Nah, memikirkan selalu seperti ini akan menurunkan rasa cinta kita kepada dunia ya, bahkan menghilangkan cintanya kepada dunia. Jangan yang dipikirkan ya kemewahan dunia, harta dunia, keindahan dunia, akan menambah rasa cinta kepada dunia. Orang bertambah rasa cintanya kepada dunia, menurun cintanya kepada akhirat. Orang yang menurun cintanya kepada dunia, bertambah cintanya kepada akhirat. Orang tambah cintanya kepada akhirat, bertambah semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa tajafi anha wa qillati raghbati fiha. Wa min anwa'ihi, dan di antara macam tafakkur yang diperintahkan oleh Allah at-tafakkur fil akhirati wa bagaiha. Di antara perintah berpikir atau memikirkan akhirat. Nah, yang dipikirkan itu adalah akhirat, kekalnya akhirat. Wasafai naimiha, dan kejernihan daripada nikmatnya akhirat ya. Nikmat dunia sebanyak apapun itu keruh, kotor, banyak musibahnya, banyak gangguannya ya, banyak kesusahannya. Tapi nikmat dunia, nikmat akhirat itu sangat jernih, maknanya benar-benar murni. Wadawami ladzatiha wa sururiha, dan kekalnya kenikmatan akhirat dan kekalnya kesenangan akhirat, surga. Memikirkan ya, dunia aja seperti ini, apalagi akhirat. Padahal dunia itu diriwayatkan dari pertama Allah ciptakan nggak pernah dilirik oleh Allah. Dunia itu nggak pernah dipandang oleh Allah. Dunia nggak ada rahmatnya Allah sedikit pun kepada dunia. Kita melihat dunia udah indah, udah enak, udah nikmat, apalagi akhirat yang disanjung-sanjung oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dicinta oleh Allah, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang taat kepada Allah, yang bertakwa ya. Bagaimana kenikmatannya, kebesarannya, kemuliaannya. Dunia itu Allah berikan kepada orang kafir yang tidak beriman, hamba yang dimurka oleh Allah ya, kepada Fir'aun, kepada Namrud. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak cinta kepada dunia sedikit pun. Nah, ini memikirkan selalu seperti ini akan wa husnul tafakkur fi dzalika yuthmiru itharal akhirah wa kathratir raghbah fiha, akan membuahkan rasa cinta kepada akhirat, mendahulukan akhirat ya. Berusaha wa tasmir fil amalillah, berusaha beramal untuk mendapatkan kesenangan akhirat ya. Ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang memiliki manfaat yang sangat besar, faedah yang sangat banyak, baik di dunia maupun di hari akhirat ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita, Allah bersihkan hati kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, amin ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban.